warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi kelas R02. Nomor 1 yaitu perbedaan karakteristik sistem informasi dengan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki komponen, di mana di setiap komponen yang berada di dalam sebuah sistem informasi memiliki sifat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah sistem informasi. Yang kedua ada memiliki batasan atau boundary. Dengan adanya boundary ini, sebuah sistem akan bekerja tidak saling tumpang tindih satu sama lainnya dan dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang ketiga yaitu memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment. Environment itu sendiri merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar sistem atau batasan atau boundary dan dari sebuah sistem informasi. Yang keempat yaitu memiliki interface, yaitu media yang digunakan untuk dapat menghubungkan sebuah komponen yang terdapat pada sistem informasi. Yang kelima ada memiliki input atau masukan sistem, yaitu input sistem merupakan jenis energi yang digunakan untuk memasukkan ke sistem. Nah, di dalam input ini ada dua, yaitu maintenance input dan juga signal input. Yang keenam ada memiliki output dari sebuah sistem. Output merupakan keluaran energi atau hasil yang diteruskan oleh input, dan juga output ini berupa tampilan data dan informasi yang muncul pada pada display user. Yang ketujuh ada memiliki pengolah dan pemrosesan sistem. Merupakan komponen di dalam sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menjadi sebuah output atau keluaran. Yang kedelapan ada memiliki sasaran dari sistem. Analisis berupa siapa saja yang akan melakukan sistem informasi ini. Berikutnya adalah klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi yaitu suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya, karena tujuan dari sistem informasi atau tujuan dari sistem itu sendiri memiliki tujuan akhir yang berbeda. Yang pertama yaitu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa suatu konsep atau gagasan, atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat secara fisik, contohnya yaitu sistem akuntansi, transportasi, sistem komputer, dan sistem produksi. Yang kedua yaitu ada sistem deterministik dan juga sistem probabilistik. Deterministik yaitu suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Berikutnya ada sistem probabilistik, yaitu suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas. Berikutnya yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Terbuka di sini yaitu sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan suatu keluaran. Sedangkan yang tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan materi, energi ataupun informasi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya campur tangan dari lingkungan luar. Sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah yaitu suatu sistem yang terjadi karena proses-proses alam
tanpa adanya campur tangan manusia. Kalau yang buatan, sistem buatan yaitu sistem yang dirancang manusia atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem dilihat dari tingkat kerumitannya. Sistem juga dapat dibagi menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks. Jawaban nomor 2 mengenai tim pengembangan atau development team yang terdiri dari yang pertama ada project manager. Project manager berperan besar untuk menjadi barrier bagi teman atau rekan satu timnya dalam hal negosiasi infrastruktur dan timeline pengerjaan proyek. Juga untuk membatasi fitur yang tidak seharusnya dikerjakan di dalam timeline yang ditentukan. Yang kedua ada business analyst. Business analyst bertugas untuk melakukan analisa konsumen dan data pasar, dan juga melakukan analisa struktur organisasi dan kebijakan yang diberlakukan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada sistem analis. Sistem analis berfungsi atau bertugas sebagai antarmuka antara pemakai informasi dan sistem informasi, bertanggung jawab untuk menerjemah kebutuhan pemakai untuk menjadi rancangan basis data dan aplikasi. Yang keempat ada programmer. Programmer bertugas untuk membangun atau mengembangkan software terutama pada tahap construction dengan melakukan coding dan melakukan testing pada software yang ada. Selanjutnya yang kelima ada change manager. Change manager bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan audit dalam rangka membantu pengguna sistem untuk dapat mengadopsi sistem baru dan menggunakannya secara produktif. Yang keenam atau terakhir ada user. User berperan sebagai pengguna dan juga sebagai pemberi feedback bagi sistem informasi sehingga komponen pengembangan sistem dapat diperbaiki dan mengembangkan sistem yang ada. Jawaban nomor 3 dengan soal berikut, yaitu tahapan SDLC. Tahapan SDLC atau System Development Lifecycle yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Aktivitas yang berada di dalam tahap perencanaan ini yaitu yang pertama pembentukan dan konsolidasi tim pendukung. Yang kedua mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat menentukan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir ada penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Berikutnya atau yang kedua ada analisa sistem. Analisa sistem adalah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Aktivitas yang berada di dalam analisa sistem adalah melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua yaitu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin ditempatkan untuk kasus tersebut. Berikutnya ada tahap perancangan. Tahap perancangan yaitu proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file dan program desain. Hasilnya adalah berupa spesifikasi sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada di dalam tahap perancangan yaitu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database. Yang terakhir yaitu merancang user interface. Tahap yang berikutnya adalah implementasi. Pada proses implementasi pembangunan dengan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan. Aktivitas-aktivitas yang ada di tahap implementasi adalah pembuatan database sesuai dengan skema
perancangan, kemudian pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang terakhir ada pemeliharaan sistem atau maintenance, yaitu dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem agar tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Contoh kasusnya yaitu menggunakan metode SDLC waterfall. Nama kasusnya pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Teknisnya yaitu sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database MySQL dan diterapkan pada PC atau laptop dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, atau sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian digunakan oleh user, maka programmer akan melakukan memelihara sistem atau menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Faktor kelayakan telos. Yang pertama yaitu technical. Technical menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau membutuhkan teknologi yang baru. Berikutnya ada ergonomik. Ergonomik menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Berikutnya ada legal. Legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang selanjutnya ada operasional. Operasional menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang terakhir ada schedule. Schedule sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya yaitu faktor strategik atau PDM. Yang pertama, P itu untuk produktivitas. Produktivitas adalah mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh input. Tujuannya yaitu untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai dan diukur dengan rasio. D untuk diferensiasi. Diferensiasi yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk atau pelayanan dari para pesaingnya. Yang terakhir ada manajemen. Manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jawaban soal terakhir yaitu tahapan analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis sebagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Dalam proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Di dalam analisa sistem juga ada aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kondisi atau suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua yaitu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga ada mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat ada analisa kebutuhan kepada sistem dan membuat batasan sistemnya. Yang kelima ada mendefinisikan kebutuhan sistem.